Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasa Dwi Mulyani dengan nomor NPM 0919 000041. Di sini saya salah satu mahasiswi aktif dari semester 7 dan di sini saya akan membuat video tentang mitigasi bencana banjir. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan tentang mitigasi. Mitigasi itu apa sih sebenarnya? Nah, mitigasi dari bencana itu adalah upaya yang bertujuan untuk mengurangi resiko yang terjadi pada saat bencana, atau bisa dibilang dengan penanggulangan atau kegiatan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya bencana. Sama aja dengan pencegahan terjadinya bencana sih. Kali ini mitigasi yang saya ambil adalah mitigasi bencana banjir di Indonesia. Mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana yang akan terjadi. Nah, pada kali ini saya akan mengambil tentang mitigasi bencana banjir. Banjir di Indonesia masih menjadi permasalahan bencana alam yang sering terjadi pada akhir tahun maupun awal tahun di Indonesia. Selain menyediakan alat darurat banjir, kita juga harus memahami tentang cara mencegah banjir yang ada di Indonesia ini agar bisa meminimalisirkan kerugian yang dapat terjadi akibat bencana banjir di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan melihat dengan kondisi banjir di beberapa daerah di Indonesia yang kian lama kian memburuk. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana banjir atau penanggulangan menurunkan resiko yang akan terjadi dampaknya saat bencana banjir. Simak baik-baik ya. Berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi atau menanggulangi terjadinya banjir di lingkungan rumah. Berikut ini merupakan salah satu cara untuk menanggulangi terjadinya banjir, yaitu dengan cara membersihkan selokan. Karena sampah-sampah yang ada akan menyambat selokan dan menyebabkan terjadinya banjir. Cara yang kedua yaitu dengan membersihkan halaman rumah agar terhindar dari dedaunan sampah-sampah dan puing-puing agar tidak menumpuk ke daerah solokan. Cara yang selanjutnya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, karena pembuangan sampah tidak pada tempatnya akan menimbulkan sampah akan berjalan ke dalam selokan dan perairan yang menyebabkan banjir. Seperti ini. Selanjutnya yaitu dengan cara memiliki taman di depan rumah. Taman yang memiliki pohonan banyak di perkotaan sudah semakin sedikit. Maka dari itu kita harus melakukan penanaman atau memiliki taman di sekitaran rumah agar air hujan atau air yang datang akan menyerap kepada tanaman. Selanjutnya adalah menghindari pembangunan rumah di area sekitaran sungai. Karena pada saat hujan, apabila aliran drainase tidak lancar, maka akan menyebabkan penaikan air dan akan menyebabkan terjadinya banjir pada area rumah. Nah, hal-hal apa aja sih sebenarnya yang harus kita lakukan saat terjadinya bencana banjir? Yang pertama itu sebenarnya kita tidak boleh panik, karena kalau kita panik semuanya akan kayak buyar gitu di pemikiran kita. Yang kedua, amankan dokumen-dokumen penting dan barang elektronik lainnya. Bisa disimpan di atas lemari atau tempat yang terhindar dari jangkauan air tersebut. Yang ketiga, persiapkan alat-alat seperti alat botol minum untuk di pengungsian dan alat makan serta baju seadanya dan alat-alat tidur. Kemudian kita mengevakuasi diri dan keluarga ke tempat pengungsian. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.